Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma la ilma lana. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Anak-anak sekalian, pelajaran mau saya mulai. Ini banyak belum saya tampilkan, ini mau saya tampilkan. Tolong dicek habis ini ya. Oke. Oke. Nah, udah. Apakah PPT-nya sudah tampil ini? Tampil, Pak. Sudah tampil. Tolong kalau sudah tampil, tulisannya ini bisa dibaca enggak ini? Bisa, Pak, komentarisme. Oke, berarti normal. Saya harus ngecek begitu, karena teknologi kan, kalau nggak kita cek, nanti kita akan dibodohi oleh teknologi, kan gitu ya. Oke, nah pelajaran mau saya lanjutkan. Kita kemarin sudah belajar tentang ekosistem sampai hubungan antar makhluk hidup di dalam suatu ekosistem. Yang terakhir, kita sudah membahas parasit. Supaya nggak lupa, jadi ekosistem itu isinya ada benda mati, benda hidup, ada aturan-aturannya. Salah satu aturannya adalah setiap makhluk hidup di dalam ekosistem itu pasti berhubungan. Tidak sendiri-sendiri, pasti berkaitan. Maka hubungannya seperti ini, kemarin sudah saya terangkan ini. Kalau hubungan bersaing itu namanya kompetisi. Bersaing mencari makanan, bersaing wilayah, bersaing mencari pasangan hidup, itu namanya kompetisi. Persaingan ini bisa sejenis, bisa antar jenis. Kemudian predasi, ini hubungan memakan dan dimakan. Parasit, hubungan memakan dan dimakan. Nah, ini dibedakan. Kalau yang memakan lebih besar, yang dimakan lebih kecil, maka disebut hubungannya predasi. Maka ada kata-kata predator. Pemakan itu pemangsa predator. Seperti ular yang memangsa tikus, nah begitu. Kalau parasit ini kecil, memakan yang lebih besar. Nah, seperti kalau kamu, mohon maaf, ada yang kermien misalnya, nah itu di perutnya lah itu. Itu namanya parasit. Nah, sekarang kita hubungan ke ini, komensalisme. Perhatikan komensalisme. Ini komensalisme. Nah, perlu saya utarakan, di sini ada keterangan di SMP yang perlu saya ralat karena kurang pas. Biasa itu Indonesia itu sering dalam berilmu itu kurang teliti. Kurang baca. Iya, kurang teliti. Mengikuti arus umum begitu. Nurut umum biasa itu kurang teliti. Contohnya begini, contoh gambar ini. Bisa dilihat gambar ini? Bisa, Pak. Ini di SMP diterangkan begini. Ada burung, entah burung apa, burung salak, burung apa, terserah. Kemudian dia hinggap di seekor sapi. Di SMP diterangkan burungnya ini makan kutunya sapi. Iya. Ya, begitu di SMP. Pertanyaannya sederhana. Katanya orang Barat, apa setiap sapi itu yang didatangi burung pasti punya kutu, kan begitu? Belum tentu. Faktanya di lapangan tidak semua sapi itu berkutu. Kan sapi yang berkutu itu sapi yang sedang sakit saja, kan begitu? Iya. Nah, nanti yang pasti apa? Yang pasti, ini yang pasti ya. Yang pasti begini. Pasti ini di lapangan dicek pasti benar kalau ini begini, yang pasti itu. Sapi ini kan makan rumput. Kemudian di rumput ini banyak memang hewan kecil-kecil, serangga apa gitu. Nah, biasanya sama sapi itu sebelum rumputnya dimakan, serangganya itu diusir. Pakai ekornya dikipas-kipas, nanti serangganya terbang, lah dimakan ini. Itu kejadiannya. Itu yang pasti itu.
yang pasti. Sedangkan sapi berkutu belum pasti ada yang sehat kan gitu. Paham ini maksud saya? Nah, nanti hubungannya itu bisa lain ya. Contoh kasus ini lagi di SMP, itu nerangkannya juga salah. Salah separuh ini kalau di SMP. Ini kan gambar apa ini? Saya cek. Ikan hiu sama ikan remora. Ikan hiu sama ikan remora. Begitu. Nah, kalau di SMP kamu ingat diterangkan bagaimana ini? Ya, remora tuh makan apa namanya? Kayak plankton di hiu atau apa gitu. Nah, betul itu. Ya, jadi ikan remora yang kecil-kecil ini makan sisa makanan di hiu yang besar ini di celah-celah giginya. Gitu. Kejadiannya memang seperti itu, memang betul. Cuma di SMP penilaiannya nanti yang salah. Ya, penilaiannya yang salah, kejadiannya betul. Kalau ini kejadiannya yang salah, hasilnya otomatis salah. Oke, sekarang saya terangkan ya. Jadi ini sudah benar kamu bilang tadi. Apa? Ikan remora ini makan sisa makanan di mulutnya ikan hiu itu. Sekarang saya tanya, ikan remora ini untung apa rugi? Untung, Pak. Untung. Ikan hiu untung apa rugi apa biasa saja? Biasa saja. Biasa saja. Yang betul biasa saja ya. Yang betul biasa saja ya. Dia sampai diterangkan. Oke. Dia sampai diterangkan ikan hiu ini untung di pelajaran SMP. Untungnya apa? Kotoran, giginya bersih. Pertanyaannya sederhana, itu lucu bagi orang Eropa. Sejak kapan ikan perlu sikat gigi itu? Ya, makanya diambilkan remora kan nggak sikat gigi, Pak. Nah, iya, makanya sejak kapan hewan-hewan itu perlu membersihkan giginya itu sejak kapan? Kan gitu. Aturan dari mana itu kan gitu. Itu kan ditafsir-tafsirkan sendiri kan gitu. Iya. Ngerti maksudnya? Paham. Nah, jadi yang benar nanti begini. Remora untung, ikan hiu Biasa saja. biasa saja. Itulah hubungan namanya komensalisme. Nah, terus yang ini nanti jangan dipahami makan kutunya ya. Apa? Ini makan serangga yang berterbangan akibat dikebas-kebas oleh ini. Nah, burungnya untung apa enggak? Untung lah. Untung. Kemudian sapinya? Enggak. Ya biasa saja, nggak untung, nggak rugi, biasa saja kan gitu. Ini sapi boleh diganti ya, boleh diganti banteng, boleh diganti kerbau. Coba sebentar ada yang masuk kelihatannya itu. Kelihatannya ada yang masuk. Suruh push up yang telat. Bentar ada yang masuk, saya tolongnya dulu. Siapa yang masuk itu? Bentar ya, sabar. Lebih. Oh nggak ada ini. Ada sudah. Kan kalau ada di sini biasanya ada. Ini berarti sebelah sana tetap ini ya. Oke, saya kembali ke ini. Saya cek lagi di layarnya gimana? Masih tetap tampil PPT? Halo? Oke. Biasanya soalnya kalau saya pindah nerima mengkonfirmasi anak yang masuk ini pindah itu. Oke. Ya. Jadi ini hubungan namanya komensal. Ini untung, ini tidak untung, tidak rugi, ini tidak untung, tidak rugi. Itu namanya hubungan komensal. Dekatnya makhluk hidup itu namanya simbiosis, kerjasama gitu ya. Kerjasama gitu. Simbiosis, di SMP dulu dikatakan simbiosis. Kita sekarang nggak mengatakan simbiosis. Pak begini, kalau di SMP itu bahasnya ini parasitisme, komensalisme, mutualisme itu simbiosis. Kalau di SMA enggak. Parasitisme, komensalisme, mutualisme, antibiosis sampai kompetisi ini hubungan makhluk hidup itu saja. Antibiosis tahu, Pak? Nanti belum diterangkan, kan saya sampai di sini. Sampai di komensalisme kan gitu ya. Komensalisme tadi hubungannya bagaimana? Yang menguntungkan satu pihak. Nah, yang satunya? Untung dan satu pihaknya tidak rugi. Oke, syukron. Oke, sekarang saya lanjutkan. Nah, ini gambar yang pertama, kupu-kupu dengan tumbuhan berbunga, gitu ya. Kupu-kupu dapat apa? Dapat ini. Dapat nektar. Bunganya dapat apa?
Serbu sari. Diserbuki, ya, dipindah oleh kupu-kupu serbuk sarinya. Jadi nggak dirugikan. Kalau belalang di sini nanti ini dirugikan. Jadi kupu-kupu untung, rugi apa netral? Untung, gitu. Kemudian bunganya untung. Itulah mutualisme. Sekarang contoh yang kedua. Ini kurang akrab di anak Indonesia. Iya, Pak. Gambarnya kecil lagi kan gitu ya. Coba gambarnya saya perbesar sebentar. Bentar dulu. Gambarnya saya perbesar, ini bisa diperbesar. Supaya kelihatan nanti. Coba diperbesar begini. Malah rusak diperbesar ini. Malah rusak, malah nggak kelihatan. Oke, saya perbesar tapi saya antarkan, nggak apa-apa ya. Kamu lihat ini gambar tanaman berduri ya. Ini daunnya kelihatan. Kelihatan. Terus yang ini apa? Semut angkrang gitu. Ya, semut. Ini semut ya. Jadi ini nanti begini. Tanaman berduri ini banyak di gurun ini ya. Kaktus ini. Di Aljazair, Maroko, sana banyak ini. Di Irak itu banyak. Di Iran banyak ini di gurunnya. Jadi ini si kaktus ini, tanaman berduri itu mengeluarkan cairan yang disukai semut ini. Kayak getah gitu, Pak. Ya, jadi disukai semut ini. Sehingga kalau dia tanaman ini bergoyang mengeluarkan cairan. Kalau cairannya banyak, semutnya banyak. Gitu. Nah, semutnya untung ya. Tanamannya untung. Apa untungnya? Kan bersih. Kitanya bukan begitu nanti untungnya. Untungnya apa? Kalau ini ada hewan mau makan daunnya dengan banyaknya semut, tanaman ini bagaimana nanti? Halo? terjaga dari hama ya, Pak? Terjaga dari, jadi kalau ada misalnya katakanlah unta gitu mau makan ini, ya bibirnya nggak bisa karena dirubung semut ini kan gitu. Sehingga ini juga kategori mutualisme gitu ya. Ada yang baru masuk itu. Bentar, baru masuk, siapa tak lihatnya? Oh nggak ada, oke, nggak ada. Jadi itulah mutualisme. Jadi mutualisme itu artinya apa, nak? Saling menguntungkan. Saling menguntungkan. Kalau komensal tadi apa? Menguntungkan satu pihak. Ini pelajaran gampang karena ngulang SMP itu ya. Nah, sekarang herbivori. Herbivori ini sebenarnya bukan nama bentuk hubungan sebenarnya. Tapi kenapa orang luar negeri kok ini ditampilkan? Karena kejadian di dunia itu yang utama ini. Apa maksudnya? Di dunia ini nanti ekosistem itu dihandle yang paling pertama produsen itu tumbuhan. Kemudian di belakangnya tumbuhan itu yang makan tumbuhan namanya makhluk hidup herbivora. Ini menentukan kehidupan seluruh dunia. Jadi kalau ada tanaman, maka nanti kita bahas perpindahan makan-memakan, perpindahan energi. Ini harus ada herbivori. Dari herbivori sini nanti pindah. Contohnya kita makan daging kambing, kita makan daging unta, makan daging sapi. Itu karena sapi, kambing, unta itu makan tumbuhan. Jadi herbivori ini sebenarnya bukan bentuk hubungan tadi, tapi orang luar negeri dalam berilmu itu begitu ya. Kalau penting itu dimasukkan. Jadi kalau nggak ada kasus herbivori, kehidupan ini tamat. Jadi harus ada tumbuhan, produsen, harus ada hewan yang makan tumbuhan, baru berjalan berikutnya. Jadi herbivori ini pengertiannya sederhana, hubungan antara tumbuhan dengan pemakan tumbuhan. Nanti yang makan tumbuhan itu disebut herbivora. Hubungannya disebut herbivori. Gitu. Oke. Nah, oke. Ada satu tadi yang kelewatan kamu yang tanya. Nah, ini ya. Antibiosis. Nah, antibiosis. Ternyata di sini nggak ada slide antibiosis. Nggak ada slide antibiosis. Maka saya terangkan begini antibiosis. Oke.
Saya terangkan pakai contoh. Sebentar dulu. Kayak contoh, jangan membaca yang ini ya. Jangan baca ini. Saya hanya membaca backgroundnya ini. Backgroundnya. Backgroundnya. Perhatikan. Di sini dipenuhi apa? Ini. Yang sedang satu jadi apa? Rumput. Rumput. Oke. Sekarang di sini dipenuhi apa? Pohon. Pohon. Nah sekarang pohon ini ya. Di dalam pohon sana ada nggak tanahnya yang kosong-kosong begitu? Kemungkinan ada nggak yang kosong? Telang ada Pak, sama telang. Ada. Jadi celah-celahnya pohon ini kan ada. Saya ulang, ini pohon, celah-celah pohon ini kan ada tanahnya yang kosong, mungkin kan gitu ya. Kalau dilihat dari atas nggak ada celahnya karena ranting ketemu ranting. Sekarang saya tanya, di celah-celah yang kosong ini ada nggak rumputnya? Sepengalaman kamu? Ada apa enggak? Nggak ada ya. Nggak ada. Nggak ada. Jadi apa maksudnya? Nanti bentar, dengarkan dulu. Nanti pohon ini melakukan proses namanya ini. Namanya antibiosis. Apa maksudnya? Perhatikan. Perhatikan ya, pakai contoh. Pakai contoh ini juga boleh. Pakai contoh ini juga boleh. Jadi di sini kan rumput. Di sini kan pohon. Kalau kita masuk ke dalamnya, tanahnya di sini agak bersih, nggak ada rumputnya. Nah, pohon-pohon ini melakukan antibiosis. Apa yang pertama? Dia akan menghalangi semua yang dibawa di dalam tanah itu untuk mendapatkan matahari. Jadi ditutup oleh dia. Kan kalau kita nyusup ke sana kan ayub gitu ya, enak kan gitu ya, nggak kena matahari kan gitu. Padahal tanaman ini butuh matahari. Nah itu namanya antibiosis, melawan kehidupan. Kehidupannya apa? Rumput. Kemudian nanti di sini akar-akarnya itu menghasilkan jamur, menghasilkan bahan kimia yang membunuh rumput. Sehingga di mana-mana kalau ada pohon tinggi pasti di bawahnya rumput nggak ada. Kalaupun ada sangat jarang, nggak bisa tebal seperti ini. Nah itu pohon yang tinggi membuat gejala atau gerakan yang namanya antibiosis. Maksudnya anti itu melawan, biosis itu kehidupan. Coba nanti kalau kembali ke pondok itu dilihat di dekat makam itu. Nanti kan yang di bawah pohon kan rumputnya sedikit. Kalau di depan masjid, nah yang halaman itu kan rumputnya tebal itu kan gitu ya. Itu bukti pohon yang tinggi itu melakukan gerakan antibiosis, gerakan mematikan. Oke. Nah, sebelum saya lanjutkan ini ya. Jadi ini adalah pola-pola interaksi. Mau saya hapus satu itu nggak bener. Nah, ini harus dihapus. Netral itu nggak ada hubungan. Oke, nah sekarang sudah bener ini. Sudah bener ini. Oke, saya simpannya. Oke, jadi nanti pola hubungan makhluk hidup di suatu ekosistem itu ada ini. Satu, hubungan persaingan, kompetisi, bersaing merebut apa saja, dengan siapa saja, bisa dengan temannya. Pak, ya? Kenapa? Nah, biasanya kompetisi itu Pak ya, kayak wilayah. Iya, jadi saya ulang ini kompetisi itu bersaing berebut apa saja dengan siapa saja. Apa saja maksudnya apa? Bisa wilayah, bisa makanan, bisa minuman, bisa pasangan itu. Dengan siapa saja maksudnya apa? Dengan temannya, dengan hewan lain, dengan tumbuhan dengan tumbuhan. Nah, itu pokoknya ada rebutan gitu ya. Ya, ini nanti kelas 3 kita akan ketemu masalah kompetisi ini di hukum Darwin. Di teorinya Darwin. Suka, tidak suka, anti, tidak anti, ternyata penelitiannya Darwin itu benar. Bahwa manusia itu masuk pada proses kompetisi. Jadi siapa yang mengingkari Darwin itu lucu menurut saya. Apa? Mulutnya mengingkari tapi perbuatannya melakukan. Bahkan kadang-kadang manusia mengadakan kompetisi yang mestinya nggak ada. Mestinya nggak ada. Artinya kompetisi itu nggak dikehendaki Tuhan. Contoh, kompetisi ayu-ayuan.
Loh, kan ada itu ya, Miss Universe itu. Loh kan ada itu. Ya Pak, ada Pak. Nah, itu kurang ajar itu kompetisi itu ya. Masa manusia dikompetisikan ayunya, kemudian diukur kakinya seberapa ukurannya, diukur pinggulnya seberapa, kan begitu di Miss Universe itu ya. Itulah, jadi mohon maaf saya memang harus kereng begitu. Jadi jalan ke neraka itu memang mudah gitu ya. Jadi ya begitu kan, ya kan begitu. Jadi kompetisi ini nggak diakui sama manusia, nggak diakui oleh mulutnya, tapi dipraktekkan. Guru kadang-kadang mau kompetisi kamu, apa? Kamu ini di ranking. Saya termasuk guru yang anti ranking. Siswa kok di ranking? Ngerti maksudnya? Iya Pak, ya Pak. Tuhan nggak pernah meranking orang. Tuhan itu rankingnya begini, aksanuhum khuluqa, titik. Apa ranking dari Tuhan itu? Bagus. Yang bagus akhlaknya, titik, kan gitu ya. Titik. Jadi kamu ikut pelajaran saya itu nggak usah takut. Yang penting akhlaknya bagus. Itu ya. Nah, predasi makan, dimakan, besar makan kecil. Parasit makan dimakan, kecil makan besar. Komensal, satu untung, satu nggak untung nggak rugi lagi. Mutual, saling untung. Antibiosis, nah ini antibiosis itu beda dengan ini, predasi, parasit, komensal. Ini hubungan memakan semua. Tapi kalau antibiosis ini nggak makan. Mutual ini makan tadi. Antibiosis itu mematikan tapi nggak memakan, kan gitu ya. Ini beda. Oke, sampai di sini hubungan antar makhluk hidup selesai. Sekarang kita membahas peraturan Allah di ekosistem yang lainnya. Ini peraturan yang mau kita bahas. Oke, saya tanya, Nabhan. Halo Nabhan. Oke. Ini keluar di tadi. Oke. Nabhan, halo Nabhan. Halo. Iya, halo Kak. Oke, dilihat Nabhan gambarnya? Terlihat? Ya. Oke, kalau sudah terlihat saya tanya, ini menggambarkan apa nak? Gimana Pak? Ini, seluruhnya ini menggambarkan apa? Makhluk hidup dengan panah-panahnya ini. Jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan. Rantai makanan. Apa? Rantai makanan. Rantai makanan. Rantai makanan. Ya, betul ya. Jadi ini rantai makanan. Apa maksudnya? Begini sebelum dibahas. Kemarin itu saya ingatkan bahwa alam ini diatur oleh Allah. Satu yang diatur apanya? Tempatnya, namanya habitat. Dua yang diatur oleh Allah apanya? Interaksi tadi hubungannya. Nah, tiga yang diatur oleh Allah itu apa? Jaminan supaya dapat makan itu diatur sama Allah. Allah bikin aturan namanya nanti ini rantai makanan, kemudian nama yang lain lagi jaring makanan. Ini aturan ketiga. Nah, jadi saya ulang aturannya ya. Jadi Allah mengatur satu, makhluk hidup sudah punya tempat sendiri, habitat namanya. Dua, makhluk hidup mesti berhubungan dengan makhluk hidup lain, namanya interaksi. Tiga, nanti Allah itu akan mengalirkan rezeki berupa materi dan energi itu lewat lingkaran begini namanya rantai makanan, atau lewat yang lebih seru dari lingkaran itu banyak begini namanya jaring makanan. Oke, itu ya. Apa maksudnya? Jadi dengan cara ada rantai makanan maka semua bisa hidup. Ular bisa hidup, katak bisa hidup, kemudian jangkrik bisa hidup begitu. Itu ya, ini rantai makanan. Nah, di dalam rantai makanan nanti ada dua istilah. Istilah pertama tropik. Saya ulang, di dalam rantai makanan nanti ada dua istilah. Istilah pertama tropik. Tropik itu apa? Artinya makanan. Nah, kok ini ada tingkatnya? Ya, ada tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4. Ini diurut. Kemudian ada istilah lain lagi di sini.
yang tidak saya tulis di sini, saya tulis saja supaya gampang, nanti saya tambahi tulisannya sebentar ya, kamu sabar. Nambahi begini sebentar aja, bisa kok. Bisa kamu tiru itu ya. Oke, sekarang bisa dibaca yang barusan saya tulis? Halo? Halo? Bisa apa bacanya? Bisa Pak, Nisea. Oke, jadi di dalam rantai makanan ini nanti kita mengenal dua istilah. Istilah yang barusan saya tulis, Nisea, kemudian istilah yang lain, tropik. Apa Nisea itu? Kedudukan atau status dari makhluk hidup ini dalam rantai makanan. Kedudukan itu pasti, tidak bisa ditukar. Contoh, kalau rantai makanannya begini, saya ditanya kedudukannya ular, Niseanya ular, maka saya akan ngomong begini, ular dalam rantai makanan ini kedudukannya adalah memakan katak, dimakan elang. Saya ulang ya. Jadi Nisea atau statusnya atau kedudukan dari ular di dalam rantai makanan ini, ular ini memakan katak, dimakan elang. Itulah Niseanya. Paham ya? Oke, kemudian katak misalnya. Katak ini misalnya. Apa katak ini? Kedudukannya memakan jangkrik, dimakan ular. Nah, ini nggak bisa ditukar. Nggak bisa begini. Ular ngomong ke katak, tak, saya bosen gitu. Saya tak di sini ya gitu. Saya makan jangkrik gitu. Atau ular itu turun ke sini. Saya bosen makan daging-dagingan. Saya ke sini aja makan rumput-rumputan, makan buah. Nggak bisa. Itu sudah takdir dari Allah kan gitu ya. Ngerti maksudnya? Ngerti Pak. Oke, kalau ngerti, nah nanti saya tanya loh ya. Kalau ngerti. Sekarang perhatikan. Nisea sudah. Kemudian tropik ini. Apa tropik itu? Hampir sama dengan Nisea. Hampir sama. Tapi kalau tropik itu nanti ada yang ditinggalkan. Saya ulang. Jadi tropik itu nanti ada yang ditinggalkan nanti. Nah, kalau Nisea itu nanti lengkap. Contoh, ular ini, katak ini masih ada lagi. Ini apa? Jamur, bakteri. Apa Niseanya? Niseanya merubah makhluk hidup yang sudah mati, dia makan, dia rombak menjadi benda-benda yang berserakan di tanah itu. Ini disebut menguraikan. Itu Niseanya jamur dan bakteri. Sekarang Niseanya rumput. Apa Niseanya rumput? Menghasilkan makanan. Daunnya, buahnya. Untuk dimakan oleh siapa saja yang nanti disebut herbivora. Maka rumput ini, rumput ini namanya produsen. Jamur dengan bakteri itu Niseanya konsumen. Oke? Nah, sekarang saya pindah ke tropik. Tropik ini khusus yang makan saja. Sehingga rumput tidak dihitung, tumbuhan ini tidak dihitung. Jadi ini khusus pemakan. Makanya di sini ada istilah konsumen. Yang dimakan itu kan produsen. Pemakan pertama itu konsumen tingkat 1. Inilah yang kamu kenal dengan herbivora. Di sini disebut tingkat tropik 1. Kemudian nanti herbivora dimakan oleh hewan yang lain, maka disebut
konsumen tingkat 2 atau tropik tingkat 2. Nah, jadi untuk tropik itu hanya sebutan bagi pemakan tok. Untuk Nisia itu seluruhnya punya Nisia sendiri-sendiri, baik pemakan maupun dekomposer maupun produsen. Paham sampai di sini? Halo? Paham. Sekarang saya tanya. Tadi Nafkan, sekarang Jawataki. Halo Jawataki? Halo Jawataki? Nggak nyaut. Doni? Halo Doni? Iya Pak. Oke Doni, saya tanya ya. Tempat saya ganti Doni. Tempat. Saya ganti tidak di hutan, tidak di sawah. Tapi di gurun. Di gurun. Kita bayangkan kita pergi ke Maroko apa ke Aljazair gitu. Di gurun itu kan ada ular. Iya Pak. Oke, saya tanya. Nah, dengan niru ini tapi kondisinya diingat-ingat di sana ya, di gurun. Iya Pak. Ular ini jelaskan Nisianya kalau di gurun. Ular itu memakan tikus tanah. Oke. Betul. Iya kan? Iya, betul. Terus? Dimakan elang. Nah, sudah. Selesai, Doni. Betul. Jadi ular ini kalau di gurun nggak mungkin makan katak. Apa sebabnya? Nggak ada kata. Nggak ada kata kan gitu. Jadi Nisia ini di lain tempat dia akan berubah. Ngerti maksudnya ya? Ngerti Pak. Begitu. Tapi yang nggak berubah nanti ini. Nisianya nggak pernah berubah. Produsen ada apa? Dekomposer sama produsen. Oke. Sekarang saya tanya Jawat Rabbani. Halo Jawat Rabbani? Iya Pak. Oke. Sekarang saya tanya, lihat gambar ini. Oke. Sekarang saya tanya tropik. Ya, tropik. Oke. Saya tanya tropik Jawat Rabbani. Musang. Lihat gambarnya musang. Nah, ini tropik keberapa? Halo Doni, tropik keberapa? Oh, Jawat Rabbani ya tadi ya. Musang keberapa? Tropik keberapa dia musang ini? Halo? Ya. Tropik keberapa? Ketiga. Jadi yang pertama belalang, kedua ayam, ketiga musang. Kan musang makan ayam, ayam makan belalang kan gitu. Oke, saya pindah ke Alif. Halo Alif. Halo Alif. Sulit. Saya pindah ke Malaysia. Halo Alif. Alif ini. Ya Pak. Oke Alif. Nah, Alif ya. Malaysia Astro Pak. Ya, Alif dulu kalau gitu, Alif. Perhatikan Alif. Ular ya, snake. Oke. Kalau snake ini pakai jalur makan musang, maka dia tropik pada tingkat berapa? Keempat Pak. Keempat. 1, 2, 3, 4. Betul. Sekarang Ashraf, Selangor. Halo Ashraf. Ada Pak. Oke. Sekarang tetap ular. Tapi dia makan tikus. Maka tropiknya tingkat berapa dia? Yang kedua Pak. Tingkat 2. Begitu ya, memahami tropik itu. Nah, sekarang saya lanjutkan. Jadi kalau ini tadi, ini rantai makanan. Dengan rantai makanan, kamu paham Nisia, kamu paham tropik. Kemudian Allah itu Maha Rahman, Maha Pemurah. Apa? Kalau ular ini dikasih makan katak tok, kasihan. Kalau kataknya habis, dia habis. Kan gitu. Maka sama Allah dibikin seperti ini. Ular bisa makan tikus, bisa makan katak, sehingga nanti jalurnya menjadi banyak.
tidak tunggal. Iya, iya. Nah, tidak tunggal. Nah, kalau jalurnya banyak begini, namanya berubah. Apa? Berubah menjadi bukan rantai makanan, tapi jaring kehidupan. Itulah cara Allah menebar rezeki, kan begitu ya. Makanya jalan hidup itu banyak. Nah, kan begitu. Kalau manusia ya, ada yang jadi guru, jadi dokter, jadi pegawai negeri, jadi pedagang, kan gitu. Saya harus lari ke sana. Mesti pelajaran itu harus ke agama. Ada hadis yang mengatakan rezeki Allah itu diumpamakan misalnya 10 pintu gitu ya. 10 pintu. Itu hadis ya. Hadisnya mutawatir ini. Ternyata yang pegawai-pegawai itu cuma 1. Kemudian yang 9 itu adalah perniagaan atau perdagangan. Halo, didengar? Kedengaran, Pak. Jadi ini kan kita bahas rezekinya hewan tumbuhan. Kita sekarang bahas rezekinya orang. Rezekinya manusia. Dari Allah itu rezeki ya. Penghasilan itu ya. Itu sama Allah dibuka misalnya lewat 10 pintu. Pintu pegawai itu cuma 1. Sedangkan yang 9 itu pintunya itu dimiliki oleh perniagaan. Itu hadis mutawatir. Nah, apa kesimpulannya? Kalau hadisnya seperti itu, apa yang bisa kamu simpulkan? Jangan bisa jadi pegawai. Jangan lain kita jadi bos. Nah, betul. Jadi jangan mengandalkan jadi pegawai ya. Begitu. Jangan sekolah bercita-cita tinggi, sekolah habis sekolah ini itu kemudian hanya kepingin ngelamar kemana, kan begitu. Nah, itu ya. Nah, gitu. Jadi itu bagus, sudah bisa dipahami. Jadi perniagaan. Kanjeng Nabi sendiri pekerjaannya apa, Nak? Berdagang ya. Kanjeng Nabi sendiri kan pekerjaannya dagang kan gitu ya. Itu ya. Gitu. Oke, tapi saya nggak ngarang kalian jadi guru seperti saya, ya nggak ngarang, baik-baik saja. Cuma kalau bisa begini, jadi guru tapi rezekinya tidak diambil dari guru. Jadi kamu punya toko, punya apa, kemudian sambil ngajar, itu yang terbagus menurut saya, gitu ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini masih tetap jaring-jaring makanan atau jaring-jaring kehidupan. Ini jam berapa ini? Halo? Jam 10. 10 lebih berapa? 21. Nanti saya kasih tugas ya. Dilihat di DCR, dikerjakan, dikumpulkan, nggak usah sekarang kan, habis ini kan kamu pelajaran lain kan ya, dikumpulkan nanti malam itu. Terus seperti biasa, nggak usah bikin format baru, tinggal melanjutkan yang ada itu diunduh, itu saya buatkan buat nanti dilihat di DCR ya. Oke, saya lanjutkan, masih 9 menit lagi, kan 10.30. Nah, perhatikan sekarang. Oke, saya lanjutkan. Jangan lupa saya ulang-ulang. Jadi Allah mengatur satu tempat makhluk hidup supaya rezekinya lancar, namanya habitat. 2, Allah mengatur makhluk hidup harus interaksi supaya dapat rezeki. 3, Allah mengatur sebaran rezeki lewat rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Sekarang Allah bikin aturan lagi untuk itu. Apa aturannya? Nggak tercermin di sini. Saya ucapkan kalimatnya. Nanti dipahami di sini, tapi kalimatnya nggak ada di sini. Apa aturan dari Allah? Kalau rumput dimakan tikus, maka pasti jumlah rumput itu lebih banyak daripada tikus. Pasti. Sekarang rumputnya saya ganti. Ganti apa? Padi. Di sawah, sehebat-hebatnya tikus, sebanyak-banyaknya tikus, pasti jumlahnya kalah dengan padi. Karena itulah menjadi lucu bagi saya kalau ada petani mengeluh begini, wah panen saya kecil. Kenapa? Di sawah hanya ada tikus saja. Saya lihat di sawah itu loh tikusnya nggak kelihatan, yang kelihatan padinya kan gitu. Hanya memang tikusnya banyak, padinya menurun. Coba ucapan dia Muhammad sama Allah dibenarkan ya.
Di sawah hanya ada tikus saja. Berarti padinya kan nggak ada. Paham ini omongan saya? Halo? Halo? Nah, begitu ya. Jadi Allah itu pasti bikin aturan, padi lebih banyak dari tikus. Tikus lebih banyak dari burung hantu. Pasti itu. Saya pindah ke sini. Pak, kalau pohon dengan ulat banyak ulatnya, Pak. Kan gitu kamu. Nah, sekarang kalau di sini diganti. Apa? Jangan dihitung tapi ditimbang. Saya ulang, kalau di sini jangan dihitung tapi ditimbang. Apa? Pohon ini dimakan ulat, nanti ulat yang makan pohon ini ditimbang. Pasti beratan pohonnya. Beberapa ulat dimakan oleh burung. 1000 ulat, berapa gitu, dijadikan satu ditimbang. Pasti lebih berat ulat daripada burung. Demikian seterusnya. Apa artinya? Kalimatnya nanti begini. Yang dimakan. Satu ding ini dan ini. Satu, pasti lebih banyak. Atau pasti lebih berat daripada yang memakan. Jangan sampai terbalik. Jadi Allah itu bekerja dengan perencanaan yang hebat. Nggak mungkin di dunia ini yang memakan lebih banyak. Hancur dunia nanti. Nggak mungkin di dunia ini yang memakan lebih berat daripada yang dimakan. Gitu. Jadi yang dimakan mesti lebih berat. Kalau nggak mesti lebih banyak. Nah, lebih berat, lebih banyak itu kalau digambar nanti begini. Siapa yang banyak digambar segi 4 luas, lebih sedikit segi 4 kecil, sehingga nanti gambarnya mengerucut begini. Ini dimakan ini, karena ini lebih banyak luas, ini lebih sedikit sempit, ke atas sempit. Akhirnya gambarnya mengerucut, maka gambar itu berbentuk piramid. Jadi piramid itu nak ya, bentuk peraturan Allah begitu. Semua bentuk-bentuk di dunia ini ya. Misalnya ada bentuk elip, bentuk apa itu semua. Kalau di matematika harus terangkan begitu. Oke? Saya tanya, ini gambar apa? Halo? Piramid. Piramid. Menggambarkan apa? Puasa. Jumlah. Jumlah apa? Jumlah yang dimakan dengan jumlah yang memakan. Kalau tidak jumlah menggambarkan apa? Berat. Nah, sekarang perhatikan gambar kedua. Nah, apabila berat, maka nanti namanya piramida biomasa. Apabila jumlah, maka namanya piramida jumlah. Saya ulang. Jadi kalau piramida jumlah itu menggambarkan jumlah, kalau piramida biomasa itu menggambarkan beratnya. Begitu ya. Nah, sampai di sini bisa dipahami? Halo? Oke, jadi itulah peraturan dari Allah begitu ya. Nah, sampai di sini peraturan dari Allah itu sudah habis. Dan waktunya memang sudah habis, oke? Jadi diingat-ingat ekosistem, saya ulang mulai awal. 1, ada makhluk hidup, ada benda mati, ada aturan, itu ekosistem. Nah, ekosistem itu ada makhluk hidup, ada benda mati, kemudian ada aturan, itu ekosistem. 2, aturan-aturannya, tempatnya diatur makhluk hidup itu. Kemudian yang diatur yang kedua itu proses makan-dimakan, namanya jaring dan rantai. 3, jumlah dan beratnya diatur. Itu. 4, yang diatur itu posisinya dalam makan-memakan, namanya nisya. Nisya punya kedudukan tadi Pak ya? Iya, nisya itu nama lain kedudukan. Posisi, status itu sama. Posisi, garis miring status, garis miring nisya. Jadi sama itu ya. Nah, ini herbivore, carnivore, omnivore, decomposer. Nah, itu ya. Nah, saya lupa, saya tambah ini. Perhatikan, lupa tadi saya. Ada detritivore, pemakan bangkai. Nah, ini memahaminya begini. Saya tanya, di dalam gua yang sangat gelap,
Berarti tidak ada matahari ya. Gitu. Oke, sekarang saya tanya, kalau di situ ada hewan dan hidup, berarti di situ ada rantai makanan apa tidak? Ada. Ada. Sebab kalau tidak ada rantai makanan, maka nggak akan ada hewan kan gitu. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya, di dalam gua yang sangat gelap, ada nggak produsen yang sifatnya berfotosintesis? Nggak ada. Nggak ada kan begitu ya. Terus bagaimana kehidupan dimulai kan begitu? Karena produsennya nggak ada. Maka kehidupan itu dimulai dari detritivore, dari bangkai. Dari bangkai itu. Bangkai dimakan tercipta seperti ini. Contoh, saya pindah sekarang nggak di dalam gua, di laut yang dalam, di dasar laut. Nah, itu kan ada kehidupan. Maka di laut yang dalam itu, karena mataharinya nggak tembus, siapa produsennya? Nggak ada. Apa yang pertama kali dimakan? Bangkai. Bangkainya dari mana? Bangkainya dari atas. Karena laut itu bergelombang, punya arus kan gitu ya. Nah, bangkainya dimakan oleh pemakan bangkai. Terus tercipta gitu ya. Terus di dalam tanah. Di dalam tanah, bukan di atasnya. Nah, kan ada kehidupan itu di dalam tanah itu. Ada kelabang, ada apa kan gitu. Apa produsennya? Nggak ada. Maka kehidupan harus diawali dari bangkai. Yang makan bangkai itu detritivore. Paham sampai di sini? Berarti dengan kata lain, detritivore ini tercipta karena nggak ada kena matahari gitu Pak ya? Iya, iya. Jadi di dalam tanah itu cacing yang pertama kali makan. Makan apa? Makan pohon yang tumbang, yang hancur, yang tenggelam, makan bangkai, itu yang dimakan. Karena di dalam kan nggak ada buah-buahan, nggak ada daun-daunan kan gitu ya. Sama di laut yang dalam, nggak ada buah, nggak ada daun kan gitu. Di dalam gua nggak ada buah, nggak ada daun, nggak ada produsen. Yang dimakan harus bangkai. Jadi di tempat yang nggak ada fotosintesis, kalau ada rantai makanan, maka itu pasti diawali dari si pemakan bangkai. Namanya detritivore. Oke, sampai sekarang ini sudah lengkap. Nah, nanti habis ini kamu pergi ke GCR, kamu unduh tugasnya. Nah, di sini ini saya tutup, kemudian saya akan ngirim tugas di GCR ya. Kamu kerjakan nanti malam. Kalau nggak selesai ya saya tunggu besok, gitu ya. Oke? Oke. Saya kira pertemuan kali ini cukup sampai di sini. Mudah-mudahan kalian tetap sehat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.